Are you ready? Stand by. Shooter fenomenal. Atau shooter lebih baik shooter fenomenal atau shooter kontroversial? Kadang-kadang fenomenal juga bisa dibilang kontroversial, tapi gitu ya. Ya begitulah apa adanya. Shooter apa adanya aja. Oh iya. Oke. Baru ikut diterjun di dunia APSC langsung banyak menangnya. Itu shooter menyebalkan atau shooter? Enggak lah. Enggak ya. Kita, tepatnya saya itu pertama kali join AIPSC itu 3 bulan sebelum Boyolali 2019. Oh ya benar. Waktu itu masih belum sertifikasi ya? Belum. Iya, saya ingat kita berapa orang ya kita dari tim SAT. Banyak, SAT ada berapa? Ada sekitar 6-an? Nggak sampai kayaknya. Lebih loh. Aku, Ivan. Ya iyalah. Ya, 5-6. Iya 6 orang. 6 orang ya, ingat itu 6 orang. Betul. Ya namanya Matthew namamu siapa? Matthew Rudianto? Matthew Rudianto. Yes. Oke. Tinggi berapa? Tinggi 178 cm. Termasuk, sebentar. Biasanya kalau tinggi ini susah lari ya. Tapi kenapa larimu ke bandar, Matthew? Saya juga enggak tahu. Kelihatan tata orang-orang sih kaki saya mungkin panjang ya. Oke. Padahal itu normal loh. Berarti itu mendukung untuk kelincahan? Lincah atau enggak ya dari mental mungkin ya. Iya, berarti turunan burung unta ya. Kalau burung unta lincah, tapi kalau jerapah belum tentu ya. Tapi kenceng. Oke, sebalik lagi. Selain AIPSC, sekarang kan juga mulai di dunia IPSC. Baru lulus 2 minggu lalu. Tapi belum ikut kejuaraan. Belum kejuaraan. Tapi akan kan? Semoga, doakan saja. Ya. Jadi sponsor siapa yang ada? Sponsor teman. Sponsor. Ya Gak kan, bener ini. Siapa tahu. Oke. Matthew, kamu dirimu untuk AIPSC ya? Ya. Itu rata-rata skill pasti lah, kita tahu skillnya ya. Selain skill apa yang menunjang? Unit juga? Ya unit menunjang. Ya skill sebenarnya sih dari awal kita belajar sampai pada saat ini. Tepatnya kalau saya boleh cerita. Skill itu berjalan seiring kita latihan. Selama latihan? Iya. Mengikuti ya? Betul. Jadi kalau dibilang orang, wah kamu ini hebat atau apa, ya kita balik lagi niatnya gimana. Ya. Kalau kita mau kompetisi, seneng juara, ya pasti skill kita kan nambah. Dibantu dengan alat-alatnya kita. Ya. Alatnya kita kalau dikira kurang menunjang, ya masih bisa juara, tapi mungkin untuk mencapai itu agak lebih susah mungkin. Jadi alat ini mempercepat lah mencapai membantu itu. Ya. Membantu. Walaupun bukan faktor utamanya. Betul. Bener ya. Ya soalnya kalau kita bilang faktor utama, kalau perbandingan alat 50%, ya. Berarti kita bisa buktikan sih. Saya ada bukti dulu beberapa orang yang dengan unit yang jelek itu bisa bagus. Betul. Ya, bener ya. Antara unit jelek dan unit mahal. Ya. Itu sebenarnya sih cuman pride aja mungkin ya. Sebenarnya secara harga kita pakai yang ekonomis pun asal fungsional bisa. Ya, tapi kembali lagi harus pegangannya, bener nggak? Oh iya. Kalau nggak terbiasa megang pelatihan pakai itu kan juga pengaruh juga ya. Betul, setuju. Ya, betul ya. Bener. Kalau itu saya bener banget. Jadi saya pakai unit ini dari pertama kali saya lulus sampai sekarang. Memang ada improvement beberapa. Tapi utamanya ya unit ini ya. Ya ini terus enggak bakal berubah. Jadi ini sudah pegangannya Matthew yang sampai bikin Matthew juara ya. Karena memang unitnya pegangannya dan latihan ya pakai unit ini ya. Benar. Jadi sangat disarankan bagi shooter-shooter yang ingin maju berkembang. Memiliki unit sendiri yang enggak mesti unit mahal dalam tanda kutip. Cuman yang penting itu terus kalau bisa. Betul ya. Dan dipastikan unitnya itu aman dalam tanda kutip ya, upgrade part yang penting. Nah yang penting dan yang cocok ya. Betul. Soalnya yang mahal pun belum tentu cocok. Jadi percuma. Iya makanya tuh kan tadi saya udah bilang nggak mesti mahal, pokoknya fungsional. Oke, kita lihat dulu ya. Tadi sudah ditampilkan belum ini foto supaya fix kalau Matthew ini juara, ya kan?
Biar yakin kalau ini memang bener loh juara ya kan. Oh ini di mana ini? Ini di Boyolali. Juara 2 ya? Iya, level 3 juara 2. Oke, terus lanjut lagi. Oh, sama istri? Iya, ini sama istri kebetulan. Waktu itu dapat penghargaan dua-duanya berarti ya? Iya. Oke, lanjut. Ini rombongan Jawa Timur ya? Iya. Ya, Jawa Timur berarti cukup banyak nyabetnya ini ya waktu itu. Iya. Oke, lanjut. Oh, ya ini. Ini untuk kategori open. Open, overall. Saya juara 2. Kok di tengah-tengah? Kalau di tengah-tengah bersih satu nah, ini ya? Saya satunya mungkin yang kanan diwakilkan kayaknya itu. Oh, oke. Lanjut. Yang foto Superman-nya ada? Oh, iya. Foto Superman. Oke. Nah, ini aja ditampilkan terus. Ya, ini Superman. Juara 1 waktu di Surabaya yang ada kan? Iya, ini Surabaya level 2. Ini pertama kalinya saya mengikuti event grading. Langsung dapat grading. Langsung dapat grading 100%. Oke, kalau skill kita nggak usah ngomong lah. Skill kan sudah terbukti ya. Iya. Yang saya mau ngomongkan ini masalah unit alatnya. Oke, alatnya. Yang kita pakai ya. Nah, alatnya Matthew yang bisa bikin juara itu sebetulnya apa sih? Apakah ini tutupan popok ini? Kalau ini kaos kaki bayi ya? Atau sarung tangan bayi itu punya anakku. Berarti kalau dengan ditutupi sarung tangan bayi ini bisa juara? Sugestinya gitu. Enggak sih sebenarnya yang di rumah ada apa di meja aku ambil alias pengiritan ini rupanya. Iya, enggak apa-apa. Kenapa ditutup? Kenapa ya? Kalau dibuka natap-natap eman kok. Oke, sekarang dibuka supaya tahu kenapa kok eman ya kan? Kita satu persatu. Jadi begini. Apa ini berarti optiknya ini itu optik. Pakai apa? Ini optiknya kita pakai merek Holosun tipe 510C yang biasa dipakai sama rifle. Ini sebentar, Holosun ini ori atau KW? Nah, ini KW-nya KW mungkin. Enggak lah, ini lah nggak ada KW-nya KW. Kebetulan saya beli original karena ya Holosun ya original lah. Ada KW enggak? Enggak tahu. Rasanya enggak ada ya Holosun iya. ya? Ya itu tapi kok besar sekali? Nah, kenapa besar sekali? Saya juga enggak tahu. Enggak, sebenarnya kan ada tipe alasan kan? Iya benar, alasan beli yang besar gitu. Alasan saya pasang itu apa kira-kira ya? Ya itu. Kenapa pakai yang Soalnya sebelumnya saya pakai yang kecil, yang tipe 4. Terus karena saya agak kurang ya kan pencilaan mainannya ya. Sering hilang-hilang dotnya. Iya. Kurang besar. Jadi akhirnya makanya kenapa nyari ininya ya. Bener, ini bidangnya yang lebih besar supaya lebih gampang dapatnya gitu. Memang faktornya memang pasti lebih gampang Matthew. Iya. Kalau dibandingkan sama Simor kan biasanya rata-rata kan banyak pakai Simor ya. Bener. Lebih gampang mana? Kurang lebih sama secara tingginya, dimensinya, tapi ini lebih lebar aja. Jadi kenapa kita bisa nggak dapat sih? Bukan masalah atas bawahnya, kanan kirinya biasanya. Oh kanan kiri ya? Iya. Oke teman-teman jadi kan biar belok, waktu belok ini, nggak kelihatan, wih, nah itu. Jadi teman-teman biar pada tahu kalau memang di kelas optik, yang jadi masalah itu kanan kirinya. Nah kenapa Matthew pakai yang besar supaya dapat optiknya titiknya lebih bagus. Tapi ada downside-nya, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Karena ketinggian ini sama larasnya itu agak tinggi ya. Dia itu untuk menembak jarak dekat kita harus bidik atas. Untuk jarak jauh kita harus bidik bawah. Itu kompensasinya gitu. Betul. Gampang dapat side-nya, titiknya, tapi untuk tinggi dekat jauhnya harus disesuaikan. Betul. Ya itu kembali lagi ke kebiasaan. Iya benar-benar. Tapi ini pilihannya Matthew yang Holosun tipe apa ini? 510C. 510C. Betul. Oke, sekarang sudah itu dulu. Nanti dalamnya kita anukan ya. Terus, nah ini Mac. Ya. Ya. Ini Mac-nya yang beda sama punya saya. Enggak kelihatan BB-nya kayak apa ini? Iya, makanya saya ini senengannya aneh-aneh. Yang biasanya di market itu yang long itu pasti ada sobekannya ya. Untuk lihat BB-nya hitungnya ya. Betul. Tapi kan saya ibaratnya kan shooter kemaruk. Kepingin mengarah ke senpi gitu loh. Pengen mengarah ke realnya. Betul. Oke, terus. Ya makanya itu kan kelihatan wah keren ya kalau masuk holster gitu kan nggak kelihatan kalau itu kan. Iya betul. Nah, kenapa kok Pele yang ini? Sebentar. Ini kan juga dipermasalahan nanti RO ngitung jumlah BB-nya kayak apa? Berarti sering dilebih-lebihkan dong dari 28 berarti masuk berapa ini? 34 bisa? 32 maksimal. 32. Berarti selama ini Lombok dikasih 32. Nah, ya
Sebenarnya sih begini ini nggak bisa dicek ya. Tapi saya pernah kejadian waktu di event yang level 3 Solo itu ya. Ada kena random check ditarik. Dia kelihatan gini, oh gimana ngitungnya ya? Oke, ditunggu sama RO-nya dihitung. Dihitung berapa dihitung. tembakan yang iya, keluar itu. Saya hampir kena DQ. Soalnya RO-nya salah hitung. Terus ya saya tunjukin videonya. Oh ya benar gitu katanya. Untung ada dokumentasi video ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa apa-apa. Tapi saya bisa buktikan. Saya juga ibaratnya punya backup plan. Saya nggak mungkin daripada kelebihan kan. Betul. Saya akhirnya ganjel sisanya. Oh diganjel ya? Iya. Jadi berarti diakali ada ganjelannya mentok 28 udah. 29 lah, 1 saya keluarin. Iya. Supaya enggak macet kan. Jadi sebetulnya kalau teman-teman yang pemula harusnya ya, lebih baik jangan dilakukan kayak gini juga. Ya, makanya itu. Sebenarnya ada shooter lain juga yang pakai begini sih di Jatim. Tempat kita ada di tempat kita, teman kita itu ada. Saya kan enggak mau repot. Jadi saya pakai baby loader. Kalau beliau kan enggak mau. Satu-satu. Supaya kelihatan realnya capek. Capek kayak gitu. Makanya itu. Ini capek juga buat RO loh ini sebetulnya. Iya benar. Jadi jangan ditiru ya. Karena ini memang pingin seperti realnya aja jadi digunakan ya. Benar. Terus yang hebat ini ada tulisannya. Sebentar nggak kelihatan. Oke. STI ya benar. Iya betul. Ada tulisannya STI ya. Dan memang kalau beli ada tulisannya STI sama 9/38 atau ini cuma custom sendiri? Enggak, ini memang beli dari sananya dapat. Ada tulisannya STI? Ada tulisannya, engravingnya begini. Oh iya dah? Iya. Bukan di engraving Bukan sendiri? saya sendiri. Oh merek apa ini kalau boleh tahu? Ini mereknya FPR. Jadi FPR itu dari Hong Kong, dia spesialis untuk membuat part-part airsoft yang mengarah ke real. Oh, kalau dari performanya seperti kan tahu saya kayak gini kan Pro Win yang ngeluarkan ya. Betul. Ya, sama Pro Win sama FPR bagus mana? Jadi begini, kenapa saya menoleh ke FPR? Padahal secara kredibilitas belum ada yang pakai. Saya pertama yang pakai. Saya baru tahu kalau merek ada FPR ini, benar. Saya pertama yang pakai. Lah, ditanyain teman-teman dah, ngapain beli barang yang kamu nggak tahu reviewnya? Ya aku bilang, ya itu gendengku. Ya memang. Aku selalu make yang orang lain enggak pakai gitu loh. Jadi karena apa? Satu, aku yang paling menarik untuk bagian mag catch-nya ini. Oh ini mag catch, ini nyantolnya di sini. Bener, mag catch-nya. Mag catch-nya ini dia bahannya pakai steel. Masa sih? Iya, ini steel. Oh oke. Terus? Lah jadi FPR ini mengeluarkan produk ini itu menyempurnakan produk dari ProWin tersebut. Nah, ProWin kan di sini sering rusak. Karena dia bahannya pakai aluminium kan. Lama-lama kena steel, rusak. Akhirnya dia bikin bahannya steel. Berikut juga dengan bawahnya. Oh, bawahnya bagian base-nya ini memang steel. Ori bawaannya. Iya. Jadi bukan bikin sendiri. Bukan. Ini masa steel? Ini steel yang ini. Bukan mag base ya? Ininya. Oh, bawahnya. Ya. Bottom mag-nya ini bawahnya itu. Dia pakai steel ya. Oh, oke. Jadi kenapa ya itu supaya agak berat di bawah, supaya bandul lah ibaratnya. Supaya kalau jatuhnya pun reload lebih cepat turun ya. Kurang lebih kayak gitu. Berarti untuk beratnya ini sama ProWin lebih berat ini? Bener, lebih berat kira-kira 100 gram lah mungkin. 100 gram, tapi kalau sama-sama mag-nya TM berat mana? Oh berat TM. Oh pasti berat TM ya? Betul. Kalau ProWin ini lebih berat ya? Iya. Oke, terus harganya sama ProWin berapa? Kalau menurut saya sih mungkin Bonda Bandi ya. Kalau ProWin mungkin antara 1 jutaan sampai 1,5 ya. Iya, mungkin termahal 1,5 juta. Ini ya kurang lebih segitu kok. Ini karena saya waktu itu minta ikut PO kalau nggak salah. Tapi harganya sekitar segitu aja? Iya harganya sekitar segitu, 1,5 sampai 1,8 kalau nggak salah. Oh oke, berarti ya sama ya? Iya kurang lebih. Saya lihat lebih bagus ya hitungannya ya? Lebih ada bagusnya sih. Ini, autentiknya ini ya? Secara estetiknya iya, tapi secara finishing produknya menurut saya ini kurang di finishing lebih baik. ProWin lebih bagus. Finishingnya iya. Kalau ini performanya juga bagus ini ya? Bener, kenapa saya pilih ini? Parts-partsnya punya TM semua. Oh ya? Iya. Mag lips-nya, output valve-nya, cuman inlet-nya aja pakai punyanya KJW gitu. Dia kan besar. WE, KJW, inlet-nya aja. Ya kalau ProWin kan harus sendiri ya. Benar, ya itu. Oh berarti enak ya, recommended ini berarti ya? Ya menurut saya. Ya, menurut settingannya mereka Matthew. juga bikin kok.
yang ada untuk kelihatan BB-nya ada. Oh iya. Tapi ngapain kalau bisa kelihatan tanpa kelihatan BB harus kelihatan BB ya? Ya pilihan, kembali lagi pilihan. Ya. Kalau bisa ngerepoti RO kenapa enggak ya? Selalu ada cara untuk mengelabui RO. Benar. Oke, kita lanjut. Terus apa lagi yang selain Matthew pakai? Oh ini dulu aja ya. Apa itu? Oh iya. Oke. Nah ini ada tabung kuning ini apa? Tabung apa ini Matthew? Jadi begini, saya kebetulan kan orangnya itu suka eksperimen. Betul. Ya kan? Orang suka eksperimen. Iya. Kan? Saya ini orangnya aneh. Enggak bener sih. kan? Enggak lah. Beli barang yang tidak umum. Itu sebenarnya bukan aneh. Oh gitu. Nanti kalau aneh nanti saya dijegal di depan, sliding. Ya gitulah. Jadi saya ini ingin ibaratnya problem solving lah. Iya. Kita di dunia AIPSC yang termasuk mahal itu apa sih kira-kira selain unit ya? Ya yang kita pakai terus menerus apa ya? Gas, ini BP, yang utama. Ya betul. Kalau nggak ada ini nggak bisa nembak. Iya betul. Okay. Itu ini berarti gas. Oke. Jadi gas ini namanya propelan ya kalau kita bilang di dunia airsoft itu propelan. Disebut juga green gas. Green gas ini saya ya kebetulan iseng-iseng juga sih browsing apa sih kebutuhan kita ini dari mana gitu loh. Buat ngurangi cost ya termasuk. Betul. Ya. Terus saya ya untungnya entah gimana juga bisa mendapatkan formulasi-formulasi yang tepat gitu loh. Untuk bisa mencapai kira-kira sama dengan produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada itu saya tidak mau menggantikan. Tapi kita itu mau mencari ibaratnya target marketnya itu orang-orang yang aktif sekali di dunia ini. Dan kita support gitu loh. Oke, kamu beli pakai punya ini aja, lebih banyak isinya, lebih murah harganya. Dan aku yakin performanya juga sama dengan yang ada di pasaran. Jadi dalam arti mengurangi biaya untuk latihan itu bisa lebih murah ya? Betul. Oke, ini kayak apa ini? Ini terus ada sudutnya kayak apa? Coba bisa ditunjukkan. Ini itu, jadi kita beli, tidak tabungnya aja tapi juga untuk regulatornya ibaratnya atau tusukannya. Buat masukkan ke Mac-nya sini. Betul. Ya, gasnya ini ya. Ini kita puter sampai mancep udah. Pastikan seret, langsung kita pakai. Gini, jos. Oke. Nah, kebetulan bener loh ya, ini beneran sungguh ada ya isinya. Saya pikir cuma dummy, ternyata enggak sungguh ini bener ada. Oke. Ada. Oh ya, oke. Begitu. Oke. Nah, biasanya nih Matthew ya. Yes. Ini isinya berapa mili ya, kalau boleh tahu ya? Jadi begini, untuk seperti gas-gas kaleng yang biasanya kita pakai itu tulisannya kan 350 gram. Nah 350 gram kontainernya sendiri itu 50 gram. Oh 50 gram. 50 gram, 750 mili. Betul. Benar. Nah yang punya kita ini konten weightnya aja, maksudnya isinya aja itu udah 400 gram. Jadi lebih banyak. 50. Lebih banyak 100. Lebih banyak 100? Betul. Oke. Itu cuma isinya ya yang kita hitung. Nah, yang kaleng-kaleng yang lainnya itu isinya 300, yang kita 400. Nah, sedangkan harganya jadi kira-kira itu kalau kita ngomong persentase ya, kita ini lebih untung 33%. Kalau kita beli ini. Beli ini, kok bisa? Ya karena harga dan isi. Harga kita murah, isi lebih banyak 100. Kalau dibandingkan dengan yang di market, kita lebih untung 33% setiap pengisian. Setiap pengisian. Karena pada waktu ngisi terus. Kok bisa karena apa? Ini bisa dipakai terus. Nah betul, nanti ini namanya produk ini nanti refill sistemnya seperti air minum kemasan isi ulang itu kita galon-galon kita. Tabung oksigen itu ya. Ya bisa dibilang begitu. Kenapa saya memakai tabung yang begini? Aneh besar sekali gini. Karena menurut saya ini tabung yang paling aman, bahannya steel, baja, terus ada safety-nya. Kalau misalnya kepanasan atau overpressure, dia akan ngowos di sini, jadi tidak mungkin meledak. Iya. Jadi aman harusnya. Betul. Ya? Karena kan bahaya memang gas itu kan ini kalau gasnya kita kalau kena korek bocor sedikit kan gampang betul. Ya makanya saya juga amit-amit ya enggak mau ada yang namanya kecelakaan. Ya tapi selama 1 tahun ini kita udah riset, kebetulan sih nggak ada yang namanya kecelakaan tiba-tiba
ngowos atau meledak itu amit-amit enggak ada. Tapi ini paling banyak dipakai oleh teman-teman Java shooter ya. Ya benar kebanyakan, ya? mayoritas pakai ini ya, benar betul. Ya. Jadi teman-teman Java shooter sudah banyak pakai ini dan memang ini solusi waktu dulu sempat langka gas. Betul. Bener ya? Benar. Akhirnya kita kan kebutuhan gas ini harus ada. Bener. Nah gitu nggak nembak. Iya benar. Nah, dan ini pun harusnya tidak dijual bebas ya Medi, benar ya. ya? Untuk kebutuhan komunitas sebetulnya. Iya ya. sebenarnya. Ya, jadi kalau ada teman-teman komunitas yang memang kesulitan gas segala macam bisa menghubungi Matthew. Thank you. Jadi intinya harusnya bukan dijual bebas karena ini untuk memenuhi kebutuhan hobi dan komunitas kita sendiri. Ya, saya lebih ke arah komunitas dan juga mungkin tempat-tempat persewaan something seperti di sini ya. Ya, di Senpai Corner yang betul, di BTC ini Senpai ya. Corner karena di kan BTC. kebutuhan memang ya. Kebutuhannya mereka karena banyak sekali. Ya, ya. Kita support. Ya, Oke, saya kebetulan juga di Vikada juga kan? benar. Ya, Vikada Shooting Range yang di Malang ya. Benar, MASC klubnya. betul, Terus betul. Mahasura juga di Malang itu juga pakai ya. Jadi sudah terbukti teman-teman Java ini pakai ini semua ya. Yes. Jadi nggak usah diragukan. Benar. Memang masalahnya satu kalau keluar pulau bener ya Medi ya. Nanti ongkos balikan revilnya yang mahal ya. Siap, Iya. makanya itu nanti ya kita inilah by darat. Ya, ya benar. Oke, selain ini apa lagi Matthew? Yang Selain biasanya Matthew ini gunakan? sih saya masih baru develop ya. Saya develop berarti sudah mulai merancang. Iya. Kenapa merancang ya? Karena Enggak lah, silikon oil mana? silikon oilnya. Kan ada juga silikon oil kan ya? Iya, tapi ada, mungkin ada anunya enggak? Ada, silikon kita oil tampilkan kayaknya saya nggak bawa. Nah, ini gitu. aja ya, iya benar. Iya. Berarti kan silikon oil harusnya ada juga ya. Silikon oil ada, kita ready. Dan ini menurut saya tabungnya enak kan? Karena biasanya kalau pakai yang suntik itu kan gampang pecah. Iya benar, Bener biasanya patah ya. Nah, kalau ini kuat ya isinya. Ya ini plus minus juga lah ya. Teman-teman kadang-kadang bilang ada yang kurang lancip. Ya kita kan tidak bisa memuaskan segala semuanya market ya. benar, Tapi at least kita in between. Oke. Ya. Jadi ya si teman-teman sendiri yang bisa ini merasakan. memang benar-benar bagus lah Matthew, menurut Matthew. Pakai Ya, lucin atau segala macam. menurut saya sih pasti bagus ya guys. Nggak mungkin kita punya barang bilang kalau ini tuh jelek ya kan. Tapi sudah terbukti dipakai banyak nggak? Ya teman-teman rata-rata di Surabaya pakai, Senpai Corner pun pakai. Ya mereka bilang sih bagus. Yang terutama untuk yang metal slide-nya Ya benar, bagus. karena yang paling banyak kan kita gesekan di metal sama metal kan ya. Sudah oke ya berarti ya. Oke. Udah bisa. terbukti di teman-teman Java pakai. Ya. Bener. Saya sendiri pakai juara loh. Ya yang menciptakan jangan sampai pakai produk lain ya. Iya. Oke, terus habis itu apa lagi Matthew? Habis gini sih saya ya ini masih develop ya. Jadi nantikan aja. Ini kita bikin guide Apa rod. ini? Get rod. Iya betul. Guide rodnya aneh guys, kecil iya, gini. Bener. Karena di dalamnya ada bearingnya guys. Gunanya? Licin. Supaya ya. licin aja. Bener, intinya sih guide rod ini saya ya atas impian saya sih. Daripada kita repot-repot ngasih ganjelan, ya udah saya bikinin langsung utuh begini. Oh berarti ini nggak usah pakai ganjelan lagi? Nggak perlu, udah langsung tapi ini pasang. Kan nggak terlaluan loh, shock jadi shock Nah, stroke saya bikin 2 pilihan nanti. Ini ada yang ekstrim yang kita sampai patah-patahin slide locknya, Iya. sama yang satunya yang udah mentok, slide lock masuk keluar bisa diatur. Oh gitu, jadi tanpa buffer lagi. Nggak usah, harus langsung pasang. Coba dipasang utuhnya. Iya, gini. Kira-kira nanti begini ya guys. Oke. Kita kasih karet tetap. Gunanya apa karetnya? Menahan getaran. Ya, kalau nggak mau berarti. pakai pun nggak apa-apa. Hard kick ibaratnya. Nah ini masuk kira-kira begini ya. Oh itu plaknya berarti sendiri? Kita nanti include kasih ya? semua. Berarti plak yang ori bawaan diganti semua pakai ini semua ya? Betul. Bahannya apa ini Matthew? Ini bahannya stainless steel. Oke, nggak mungkin karat ya berarti ya? Nggak mungkin, terus? pasti awet. Ya ini per bisa Pernya berapa? mana-mana. Harus pakai berapa? Bebas, mau pakai berapapun. Kalau Matthew yang pakai ini yang saya pakai 100%. Oh berarti empuk ya? Iya. Ya, orinya Kenapa? TM Karena sudah kena buffer, jadi dia bakal terhitungnya 120-an lah Benar, kira-kira. jadi kalau pakai 120 ya lebih parah lagi. Betul. Ya. Terlalu keras ya? Iya. Ini bikin sendiri? Enggak dong, kita pakai original Tokyo Marui. Oh, oke. Tapi pakai AIP juga masih bisa. Bisa ya, nggak masalah ya. Terus guide plug-nya di sini, dalamnya ini ada bearing. Kenapa? Supaya licin aja, mengurangi friksi. Oh, iya. Ya, itulah kenapa bentuknya begini. Kalau ini tetap kita kasih, jangan bilang silikon lah ya, kita pakai yang
Apa namanya? Yang gun oilnya kita yang apa namanya? Gun oil. Iya, proshoot gun oil, betul. Terus ya, harus pakai itu gitu. tapi yang besi punya. Betul, yang metal punya. Yang metal punya. Saya jamin terbaik lah itu. Nah, ini berarti ada bearingnya, jadi berarti dia muter gini lebih enak ya? Ya, karena dudukan, karena dudukannya. Iya, licin dong. Oh iya. Iya, memang beda dari yang orinya ya. Ya. Oke, terus apa lagi nih? Terus ini kayak apa ya, jualan obat dia, semua obat ada ya. Ya enggak lah, maksudnya ini kita saya tepatnya itu berpikir menyelesaikan solusi. Bener, solusi. Contoh ya. Kalau yang ini ya memang ini pilihan. Tapi kalau yang ini saya bilang piston ini saya bikin dari Teflon. Sebentar. Teman-teman nggak tahu piston itu apa? Piston itu bagian yang di dalamnya itu, yang biasanya kita kasih o-ring. Oh iya, ini tanpa kelihatan ada tempat o-ringnya, nggak ada betul, pistonnya. Kita nggak pakai o-ring lagi. Biasanya ada kepalanya. Ini berarti nyambung jadi satu. Bener. Oh keren ini ya berarti ya? Iya itu kenapa kita bikin begitu? Supaya kita mengurangi maintenance. Kan ibarat shooter kan udah males ya. Enggak sih. Kadang-kadang kalau udah latihan capek. Bukan. Kalau males itu cuma saya sebenarnya. Oh gitu. Saya ini yang paling seneng low maintenance. Oh iya. Sama, saya juga capek gitu loh. Tahu Benny kan selalu bilang kalau saya ini paling malas jadi pakai semuanya yang kalau Isa nggak usah dibersihkan. Bener. Ini berarti saya banget ini. Iya. Oke, lanjut. Nanti boleh lah, nanti saya kasih, boleh coba. Oh iya, kita buktikan. Jadi ini kita tanpa karet apa-apa, jadi kalau dalam kondisi dingin, panas, udah nggak mungkin ngejeb dan juga lancar. Kalau panas, kalau panas dia mekar ya? Kaget kan, kena tekanannya kan tinggi, jadi ngelipet betul. Biasanya slide-nya nggak mau kembali, ya itu. Nah kalau gini loh, licin, enak. Memang kalau dibilang kadang orang bilang kita butuh kompresi, ya bener. Saya juga mengakui kompresi. Di sini memang tidak ada kompresi, tapi karena tekanan gas itu tinggi. Dia namanya itu ada penyempitan ruang itu pasti gas itu akan terjadi kompresi tersendiri. Jadi enggak perlu bingung dengan yang namanya kompresi. Selisih berapa sih kalau dengan dililit sampai orang-orang dililit sampai selisih berapa sih FPS-nya? Kalau normal berapa? Jadi gini, normal kan biasanya kita lihat kalau unit saya ya bilang kalau pakai o-ring itu kira-kira 1,4 joule gitu ya. Dengan BB berapa? BB 0,28. Oh iya. 0,28. Jadi biar tahu kalau enggak pikirnya kan cuma 0,2. Oh iya. 0,28 1,4 joule. Oke, berarti cukup karena tinggi ini open loh, ya. Iya, cukup tinggi. Loh. Benar. Terus saya pakai ini entah kenapa naik 0,1 joule. Jadi 1,5 joule. Katanya harusnya kan kompresinya hilang. Lah makanya itu saya juga kaget kan waktu saya coba itu. Tapi tidak serta-merta untuk unit lain juga sama seperti itu, enggak. Jadi kembali lagi yang kita cari di sini itu stabilitasnya, bukan masalah kenceng atau enggaknya. Kenceng di depan terus gak stabil ya. Bener ya. Nah saya bisa nanti kasih lah, mungkin nanti ditampilkan videonya ya mungkin. Nah video nanti bisa follow Instagramnya nanti mungkin proshoot ya. Bener, nanti kita mungkin bisa share videonya ya. Betul. Jadi dia itu stabil, penurunannya itu tidak fluktuatif tapi gradual ya. Menurunnya bener karena tekanannya kan berkurang. Jadi saya pernah tahu kalau anggap aja FPS kita ngomong nggak joule ya. 310 FPS. Bener. Tembak kedua kali 300 terus turun 296. Ya. Nanti akhirnya stabil ya 296 itu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Karena faktor dinginnya Mac. Betul. Ya itulah kita mengurangi maintenance dan juga mengurangi kecelakaan ketika udara panas. Bener. Ya pada waktu kita outdoor panas itu kan resiko ya. Bener. Apalagi ya di indoor pun kalau sedang panas-panasnya kita nggak tahu. Itu cuma tempat kita sih. Iya, makanya hanya diperbakin Surabaya yang kalau indoor tapi panas. Bener. Tapi begitu sampai di sana di outdoor pun kita sejuk. Nah makanya itu. Jadi sejuk ya. Sejuk. Tapi kena panas juga sama aja. Tapi panasnya nggak sepanas indoor loh ya. Bener ya. Pengap ya itu mungkin ya. Oke, terus ini Matthew sendiri kan bikinnya untuk unit ya. Ya. Saya lihat kan sama unit saya ini ya jujur aja ini berat banget kayak ulek-ulek. Ya memang dibikin seperti real atau apa ini? Iya betul. Jadi gini, karena saya baru lulus IPSC.
Dan kebetulan istri juga aktif di dunia IPSC. Jadi paling nggak latihan IPSC itu paling nggak punya senjatanya itu seperti kayak senjata aslinya ya? Nggak mesti, tapi gini tergantung kita ya. Jadi ada tips sih, kita mau main IPSC, Airsoft ya tepatnya, itu mau mengarah ke IPSC atau enggak? Ya tapi utamanya harusnya ke IPSC. Sebenarnya kayak gitu, tapi kan orang Indonesia ini kan pinter-pinter. Orang Hongkong kan ya pinter-pinter, mereka ya mengupgrade unit, ada yang alirannya mau diberat-beratin seperti railgunnya, ada yang dienteng-entengin supaya dia cepat. Dienteng-entengin sekarang banyak pakai can prop ya. Ya makanya itu ringan, sudah plastik, sudah kan ringan supaya cepat. Lah ini tambah saya merasa aneh. Diberatin kayak ulek-ulek ya, kayak tapi ya menang ya heran. Ya. Kenapa ini kok nggak diringan nih? Ya kembali lagi, menurut saya kalau saya diberatin itu ya lihat weight balance-nya ya. Saya juga enggak mau berat tapi tiba-tiba ya. Oh gitu iya benar. Iya gitu loh. Miring ke kanan terus terlalu ke depan gitu ya. Sorry, ini ketika dimasukin ketika dimasukin begini loh, balance gitu loh. Dipegang tangan itu enak. Ya itu tujuan saya. Supaya apa? Ya berat, terus kita lihat recoil-nya, kita mau cari recoil yang mau less recoil atau heavy recoil, kita pilihan. Ini baru-baru saja sih saya ganti kembali lagi ke full recoil ya. Berarti lebih goyang? Bener. Iya lebih goyang? Iya. Oh, memang crazy dia. Iya makanya. Biasanya orang cari kalau bisa flat gitu ya. Bila perlu gak bisa kan blowback gak gerak gitu ya. Iya. Ini tambah digerakkan. Bener. Karena ya. faktor karena mau juga penyesuaian nanti ke IPSC supaya gak kaget. Iya saya untuk at least supaya gak kaget lah. Jadi perpindahan antara IPSC dan IPSC itu saya supaya gak kaget aja. Mag-nya ringan kayak reel-nya. Iya, ya, ketika habis ya, Iya, ringan ya. Tapi unitnya ini berat kayak senjata aslinya. Iya, menuju ke sana. Tapi saya masih belum bisa memberatkan ini lebih lagi. Saya juga enggak tahu gimana caranya ini. Ya bisa dikasih barbel langsung. Nah, saya gandolin. Tapi kan jelek ya. Tangannya mungkin nanti ya, pakai pemberat. Iya, itu sebenarnya niat nembak atau makanya. tapi memang luar biasa lah. Ya. Apa ya namanya? Dengan unit segini berat, bisa masih tetap juara. Dan saya kagum satu Matthew. Iya. Membuat unit hampir mirip beratnya kayak realnya. Benar. Ya. Jadi kalau teman-teman memang mau membuat unit seperti realnya bisa, bukan dalam arti real keluar oplos senjata api loh, itu bahaya. Nanti kata-kata statementnya nanti disalahgunakan perancang senjata api ya. Bener, maksudnya itu kita mengarah ke sana lah, kurang lebih muscle memorinya berasa gitu loh. Ya, jadi kalau mau supaya untuk IPSC-nya nggak kaget, senjata bisa ngubung Matthew ya. Matthew kan juga terima ini ya untuk memperbaiki ya. Iya, kebetulan saya problem solver orangnya. Jadi kebanyakan teman-teman yang kayak, aduh ada problem apa ya? Kebetulan yang saya tahu. Jadi di sebelah saya bukan diam aja ya. Oh ya sini tak bantu ya. Terus ada apa, saya kasih tahu apa. Jadi kebanyakan itu yang diapresiasi sama teman-teman. Jadi saya dipercaya besok-besok tolong aku upgrade ini ya, tolong ini. Akhirnya saya mau enggak mau ya terima. Ya betul. Ya begitu kurang dan lebih terbukti sudah di unitnya sendiri. Iya, kebetulan unit saya sendiri. Unit teman-teman mungkin ada juga yang mungkin saya pegang, yang saya benerin sekiranya yang mereka mau. Dan mereka banyak yang seneng ya, thank you. Oke, sip lah. Teman-teman, jadi semuanya jangan khawatir kalau mau ada pertanyaan apa, terutama untuk komunitas yang kekurangan gas sama juga biaya gas seandainya mahal, bisa menghubungi ke Matthew ke Prosut ya. Jadi intinya tidak diperjualbelikan, tapi silakan kalau teman-teman yang membutuhkan untuk mendukung kegiatan olahraga menembak airsoft ini bisa coba nanti ini ya. Kita akan support sebisanya kita. Benar, terus sama juga untuk masalah part-part, memang ada beberapa yang sudah Matthew ciptakan untuk solusi ya. Iya. Nanti bisa juga hubungi Matthew, termasuk mau tanya masalah apa yang part bisa sesuai segala macam bisa kontak Matthew juga. Yes. Dibantu toh Matthew? Ya kita bantu. Saya jawab sebisanya. Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung ya, maaf. Enggak lah, maksud saya menyinggung. Kalau menyinggung kan siap-siap dihujat netizen. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Matthew. Ya, thank you. Thank you teman-teman semuanya.